Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah kita mulai sebentar lagi sambil menunggu saudara kita yang lain ya. Waalaikumsalam Kak Nofri, Kak Nur Cahya, Kak Sumina. Mohon ditunggu sebentar ya. Saya sedang share informasi ke beberapa grup. Sambil menunggu terapi dimulai, silakan teman-teman bisa menyiapkan air terlebih dahulu. Kemudian bisa menyiapkan air wudhu, duduk menghadap kiblat, terus kemudian menurunkan foto-foto makhluk bernyawa, terus kemudian mulai menyiapkan hati yang bersih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa. Yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Kak Nur, Kak Sumina, Kak Cek Yati, Kak Renway. Selamat datang, salam kenal dari Malaysia ya, insyaallah. Sehat selalu teman-teman semuanya. Kak Rosmiati, Kak Epis, Eka, Kak Sadia, Kak Eko, Kak Rusyati. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa bersemangat ya di dalam menjemput setiap anugerah terindah dari Allah. Setiap detiknya kita mendapatkan anugerah terindah dari Allah. Tinggal kita berusaha menjemput, bukan mencari ya, tapi menjemput. Karena anugerah demi anugerah yang begitu luar biasa pasti akan terus Allah limpahkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Hanya saja seringkali kita tidak menyadari setiap anugerah yang Allah titipkan. Sehat selalu teman-teman, limpahan rizki semakin deras ya. Kemudian semakin sehat, baik sehat fisiknya, sehat jiwanya, sehat akalnya, sehat keuangannya ya, sehat hatinya, sehat segalanya, sehat iman yang paling penting. Kita jangan hanya sekedar menjaga imun, tapi juga menjaga iman. Bagaimana cara menjaga iman? Terus mengikuti kajian-kajian ya, kajian-kajian, terus kemudian perbanyak baca Al-Quran, membaca buku tentang keislaman, baca sirah Nabi, kemudian sirah para sahabat ya, baca buku-buku keislaman pada intinya, menyimak kajian baik secara online dan yang paling penting offline ya teman-teman ya. Offline ini secara talaki, secara langsung
Karena jelas lebih utama mengikuti kajian secara langsung, secara talaki. Karena di situ kita bisa memahami adab-adab ketika ya menuntut ilmu, adab ketika bertemu dengan ustadz kita, dengan guru kita. Waalaikumsalam Kak Neneng, selamat datang yang baru saja bergabung. Teman-teman bisa bantu share ya tayangan ini ke grup-grup yang teman-teman ikuti, grup keluarga, grup satu kantor. Alhamdulillah Kak Tati, jarang-jarang loh orang suka baca buku ya. Indonesia ini krisis membaca buku. Insya Allah bagi teman-teman yang suka membaca buku, insya Allah nanti banyak wawasan yang masuk, kemudian bisa meningkat keimanannya ya, khususnya membaca buku-buku keislaman. Waalaikumsalam Kak Zaidah. Topik pembahasan kita ini pagi ini sebetulnya insya Allah sangat-sangat menarik ya, tentang sebuah belief system. Belief system itu adalah sistem keyakinan yang ada di dalam diri kita, yang itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, bahkan bisa menentukan masa depan kita, tentunya atas izin Allah Azza wa Jalla. Tapi sebelum saya sampaikan tentang belief system ini, kita sambil menunggu ya saudara-saudara kita yang lain yang barangkali masih sibuk memasak, menyiapkan bekal untuk anaknya, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Waalaikumsalam Kak Widuri, Kak Teti, Kak Dewi. Siap ya. Mudah-mudahan teman-teman yang persiapan bekerja pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa niatkan semuanya untuk ibadah ya teman-teman ya. Niatkan aktivitas pagi ini untuk ibadah, sehingga sepanjang hari kita, bahkan sampai nanti kita tertidur kembali malam, ini setiap tetes keringat yang kita keluarkan insya Allah akan jadi nilai pahala. Bagaimana kalau di ruang ber-AC, kan nggak keringatan tuh. Ya insya Allah lelahnya kita jadi lillah ya, karena Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam Kak Yuni, Kak Lina. Iya, insya Allah terapi Al-Quran ini memang fokusnya untuk hati dulu ya. Untuk hati, terus efeknya nanti kalau hatinya sudah bersih, insya Allah akan memberikan efek yang luar biasa kepada kesehatan kita, kesehatan fisik ya. Fisik ini berasal dari hati. Hatinya bersih, maka insya Allah fisiknya juga akan merasakan efek yang begitu luar biasa. Dan ini ada hubungannya tadi ya dengan kekuatan kata-kata yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Siap Kak Sunarti ya. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Jadi saya sudah menulis ya di tulisan saya di buku 7 metode terapi langit tentang the power of words ya, kekuatan kata-kata. Dan ini menyangkut keyakinan ya. Sesuatu yang kita yakini itu ternyata akan memberikan efek yang begitu luar biasa ke dalam diri kita, teman-teman. Ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan, dan kisahnya ini sangat menarik sekali, sangat memberikan inspirasi bagi kita, insya Allah ya. Tapi sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain, ini masih banyak yang belum bergabung ya. Silakan teman-teman boleh konsultasi terlebih dahulu. Apa reaksi yang teman-teman rasakan selama ini, yang mungkin baik itu reaksi positif ataupun reaksi negatif, silakan boleh komentar ya. Waalaikumsalam Kak Cucu. Oh, sedang gak enak badan. Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Insya Allah pas sekali kalau teman-teman sedang dalam kondisi kurang fit, mengikuti terapi ini ya. Sambil mulai kita baca sedikit-sedikit pelan-pelan. Yuk baca Al-Fatihah sambil menunggu saudara kita yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran, cukup dengarkan dulu ya, atau ikuti. Karena sebetulnya yang kita baca ini surat-surat pendek yang seringkali kita baca di dalam sholat. Yang paling utama adalah Al-Fatihah. Masa sih Al-Fatihah nggak hafal? Kalau Al-Fatihah belum hafal, berarti sholatnya bisa jadi tidak sah selama ini ya. Maka yang paling penting ya Al-Fatihah dulu. Kalau hanya hafal Al-Fatihah
atau Al-Ikhlas Kulhu ya. Ini justru yang paling utama. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah gitu ya. Waalaikumsalam Kak Nur Hikmah. Setelah ruqyah sering mimpi diganggu sebelum subuh. Kalau sebelum ruqyah malah baik-baik saja. Nah, ini bisa jadi memang ada gangguan pada awalnya gitu ya. Hanya saja gangguan ini sifatnya tidak begitu terlihat. Bisa jadi gangguan selama ini mengganggu masalah ibadah kita, ibadah sholat ya, yang kurang konsentrasi, kurang fokus. Ini seolah kita anggap bukan sebuah gangguan. Nah, setelah ruqyah bisa jadi ibadah kita meningkat, tapi ada gangguan yang lain, bentuknya yang lain, seperti mungkin mimpi buruk, terus kemudian tindihan teman-teman tahu ya, kondisi antara sadar dan tidak sadar, dada ini seperti terhimpit, seperti sesak nafas luar biasa, mau teriak nggak bisa, gitu ya, pokoknya rasanya nggak enak banget. Nah, maka bisa jadi gangguan inilah yang istilahnya merupakan efek dari terapi Al-Quran seperti itu. Tapi jangan khawatir teman-teman, tetap lanjutkan ya. Iya betul Kak Yati, erep bahasa Inggrisnya gitu ya. Waalaikumsalam Kak Prapti. Sekarang saya nggak fokus sholat lagi, sering lupa rakaat. Oke, Kak Albi Collection coba ya dilanjutkan terus. Teman-teman barangkali ada yang senantiasa mengandalkan live streaming ya, tapi malas ketika ruqyah mandiri. Ya, banyak di antara kita yang lebih suka mengikuti live streaming ya daripada ruqyah mandiri. Padahal sebetulnya yang paling utama itu ruqyah mandiri, teman-teman. Jadi ketika live ini libur, jadi kita kan mau selang-seling ya. Hari ini live, nanti malam kita live lagi, besok libur. Hari Rabu ya. Terus kemudian kita live lagi hari Kamis. Nah, pas libur ini teman-teman bisa ruqyah mandiri. Ya. Waktunya bebas. Bisa kapan saja. Jadi tidak terikat waktu. Boleh sebelum tidur, boleh pagi hari, subuh, mungkin ya setelah subuh. Kita pas kondisi seger-segernya gitu, boleh terapi ruqyah mandiri. Kalau hafalnya hanya Al-Fatihah saja. Sebetulnya terapi ruqyah mandiri ini sederhana sekali ya. Setiap orang itu bisa. Hanya saja mungkin kita nggak yakin yang pertama. Kemudian mungkin kita malas kalau sendirian. Gitu ya. Maka cukup dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan itu ya. Kemudian diusap ke seluruh badan. Sudah sesederhana itu. Insya Allah ini sebagai sebuah penjagaan, sebagai benteng yang begitu luar biasa. Kalau disertai dengan keyakinan, kita rutin bertobat kepada Allah. Ya, tobat itu setiap hari teman-teman. Karena setiap hari kita pasti berbuat salah. Kak Yati, keuangan lagi kurang, badan kurang sehat, banyakin istighfar. Banyak istighfar, hafalkan Sayyidul Istighfar. Ya, barangkali ada di antara teman-teman yang belum hafal Sayyidul Istighfar. Ayo, jadi PR ya, jadikan PR, hafalkan Sayyidul Istighfar. Ini sebaik-baik istighfar. Amalkan, perbanyak membaca sebanyak mungkin, tidak usah dihitung ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Pendek tapi insyaallah menjadi amalan yang luar biasa. Teman-teman buktikan nanti banyak sekali limpahan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ketika teman-teman
mengamalkan Sayyidul Istighfar ini setiap saat, ya. Setelah foto saya singkirkan, barang-barang di rumah sering hilang dan muncul lagi sendiri. Iya betul, memang seperti itu ya. Karena ada kasus teman-teman, ada kasus di sebuah perumahan. Di sebuah perumahan ini komplek perumahan yang cukup elit. Itu namanya komplek perumahan kan lebih dari satu ya. Banyak perumahan. Nah, di setiap rumah itu ada, saya nggak sebutkan daerahnya sebagai sebuah privasi. Jadi setiap rumah ini rutin kehilangan sendok. Mungkin teman-teman ada yang mengalami ya. Sendok udah beli banyak, sudah beli misalkan 20, 30, bahkan 50. Ada yang mengalami mungkin anehnya sendoknya itu sering hilang. Ya. Ada yang alami mungkin, ya siapa yang alami sendok kok berkurang? Dulu beli banyak, tahu-tahu sekarang mungkin tinggal 10, tinggal 5 gitu ya. Pada kemana gitu kan? Setelah dicuci, jelas kita ingat betul, langsung ditaruh di ya tempat sendok dikeringkan gitu ya. Atau mungkin barang-barang lain, sendok, garpu. Nah ini ada kisah nyata nih, serius. Jadi di sebuah perumahan, ini sekitar daerah Jawa Barat ya. Jadi perumahan ini bukan hanya sekedar satu rumah, tapi banyak rumah nih. Banyak rumah berderet. Terus kemudian ada satu kejadian yang sama. Di setiap rumah itu punya kejadian yang sama. Jadi sendoknya itu rata-rata mereka pakai sendok yang bagus ya. Kualitasnya bagus, bukan kayak sendok punya kita yang biasa itu. Yang kuning ada kayak lapis emas, tapi sebenarnya bukan emas sih. Nah mereka satu perumahan itu memang dilengkapi dengan, orang yang beli rumah di situ dilengkapi dengan furniture ya, furniture, terus termasuk sendoknya, garpunya gitu ya, termasuk lemari, sofa, pokoknya lengkap. Orang yang tinggal di situ itu memang fasilitasnya lengkap. Nah ada satu kesamaan di setiap rumah, itu ternyata sendoknya hilang. Tadinya ada sekitar 20 set ya sendok garpu. Semakin hari semakin hilang. Terus tetangga ini curhat, satu orang ini curhat ke tetangganya, Pak, Bu, ini sendok saya kok sering hilang ya, ngalami nggak? Ternyata semuanya ngalami itu. Nah di komplek perumahan itu ada satu pohon yang cukup besar ya, dan itu nggak ditebang karena dia cukup besar, dan waktu itu warga sepakat untuk penghuni perumahan sepakat untuk tidak menebangnya. Tapi terus kemudian waktu itu entah ada alasan apa gitu ya, pada akhirnya sepakat pohonnya ditebang. Karena waktu itu khawatir roboh ya, akhirnya ditebang tuh. Nah setelah ditebang teman-teman, ternyata di dalam pohon itu sudah ada banyak sendok milik warga perumahan. Ini kisah nyata ya, benar-benar terjadi. Nah, warga kan kaget ya, penghuni perumahan kaget. Loh ini sendok kita ternyata ada di dalam pohon. Jadi betul-betul di dalam pohonnya tuh. Ya, ada yang terselip di batang pohonnya, ya. Ada yang terselip di akar dan seterusnya. Ini kisah nyata. Jadi ternyata ada segolongan jin yang memang dia menyukai sendok. Nah, barangkali ini juga terjadi di kehidupan kita, teman-teman. Ya, maka jangan heran kalau sendok di rumah itu berkurang. Ini fenomena yang aneh begitu ya. Fenomena aneh tapi nyata, sendok setiap hari kok berkurang, hilang kemana? Bisa jadi diambil jin begitu. Karena jin ini punya kekuatan yang beda-beda ya, teman-teman ya. Punya kekuatan yang beda-beda. Ada yang bisa sampai ngambil barang, ada yang bisa sampai menghilangkan barang, seperti itu. Ada yang bisa ngambil uang. Yang ambil uang tentu juga levelnya beda-beda ya. Kalau selevel tuyul misalkan, tuyul ini dia hanya bisa ambil selembar ya. Ada level di atasnya lagi, setan gundul namanya, ini bisa ngambil lebih banyak lagi ya. Ada babi ngepet dan seterusnya, ini sudah bisa ngambil barang, ngambil perhiasan, seperti itu.
Ya, jangan heran, bisa jadi ya, bisa jadi diambil para jin gitu. Tapi jangan jangan sedikit-sedikit nuduh jin ya. Bisa jadi memang kita salah naro. Termasuk mohon maaf teman-teman, ini kasus ya. Mohon maaf. Ini agak vulgar sedikit. Daleman ya. Mungkin banyak yang ngalami. Semakin lama semakin hilang. Nah, ini juga ada kasus ya. Tiba-tiba ketemu di suatu tempat terselip di atap rumah coba. Kalau kalau dicuri tikus kan nggak mungkin. Ya, dicuri tikus nggak mungkin. Maka siapa lagi tersangkanya? Kalau bukan makhluk halus, kalau bukan jin, ya. Nah, maka teman-teman, mereka ini seringkali banyak di antara jin ini yang sukanya iseng ya. Sukanya iseng, karakternya sama dengan manusia, suka jahil begitu. Terus kemudian suka kadang tertarik dengan kita. Ya, tertarik dengan kita, cinta kepada manusia, maka hati-hati teman-teman ya. Jangan merasa senang kalau dicintai jin. Jin itu bisa jatuh cinta kepada kita dalam beberapa kondisi. Ketika misalkan kita, mohon maaf, ini yang suka membuka pakaian tanpa mengucapkan bismillah. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati bagi yang suka membuka pakaian, ganti baju tanpa bismillah, maka ini berpotensi, mohon maaf, aurat kita dilihat oleh jin sehingga mereka menyukai kita. Kalau disukai jin, bagaimana efeknya? Efeknya adalah kalau yang belum menikah ini akan sulit menemukan jodohnya karena dia diikat oleh ikatan jin, ya. Jin yang biasanya membuat efeknya itu wajah kita terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Terus kemudian ketemu sendoknya di tempat sampah padahal nggak ngerasa ngebuang ya Kak Syafrida ya. Ya. Dia Kak hidup ya. Itu merupakan gangguan ya kalau misalkan mengucapkan Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan lain. Ini merupakan gangguan juga. Seperti itu. Di luar Kak Tatang ya. Di luar kamar mandi kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, begitu ya. Kemudian bismillah masuk ke kamar mandi seperti itu, baru dilepas. Doanya di luar dong. Tapi kan ada di antara kita banyak yang berganti baju di kamar. Ya kan, di kamar. Terus kemudian pas nggak ada orang, pintu kamar kita dikunci. Nah, kita ganti baju ini sebisa mungkin menggunakan membaca bismillah itu. Baca bismillah. Ciri-ciri dicintai jin itu biasanya, ciri-ciri dicintai jin biasanya ya, kalau yang belum menikah itu maka akan sulit menemukan jodohnya. Sudah berkali-kali mencoba membangun hubungan yang lebih serius ke pernikahan, ta'aruf ya, ternyata nggak bisa, gagal. Kitanya mau, dianya nggak mau. Dianya mau, kitanya nggak mau. Sama-sama mau, orang tuanya nggak setuju. Ya, terus kemudian sudah sepakat di hari H, sudah ditentukan jadwal nikahnya, terus tiba-tiba si dia mundur tanpa alasan yang jelas atau bahkan menghilang sama sekali. Terus kemudian sering mimpi di tempat yang sangat sepi dan menyeramkan, di tempat yang tua, rumah tua. Kemudian biasanya terasa sesak nafas habis asyar sampai malam, itu terasa sesak nafas, terus khususnya maghrib ya. Terus kemudian sering mimpi berhubungan ya dengan orang yang baik kita kenal maupun yang tidak kita kenal, seperti itu ciri-ciri dicintai jin ya. Terus termasuk lupa rakaat sholat, ini termasuk ya, dicintai jin. Kemudian sering tidak fokus, emosinya tidak stabil, emosinya sering naik turun, gampang terpancing emosi gitu. Nah, maka teman-teman hati-hati yang dicintai jin ya. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Oke teman-teman, ini ada masalah gangguan jaringan. Ini saya lihat indikatornya cukup bermasalah, koneksi tidak stabil. Cek apakah jaringannya cukup stabil.
teman-teman? Apakah jaringan stabil? Apakah putus-putus videonya dan suaranya? Karena di sini memang indikatornya jaringan kurang stabil ya. Padahal kalau di putus-putus. Oh, ada yang jelas, ada yang lancar. Oke. Yang putus-putus silakan pindah channel ya. Saya live di 2 akun. Di akun Coach Mufti dan akun Terapi Langit. Silakan bisa pilih salah satu. Pilih yang jaringannya lancar. Kalau terapi untuk menghilangkan ini ya, agar kita tidak dicintai jin, maka ikrarnya, nanti kita akan ikrarnya itu kita ngomong, saya tidak butuh bantuanmu. Nah, ini setiap ruqyah kita ini ya, kita ucapkan ikrar itu. Saya tidak butuh bantuanmu, saya tidak butuh kamu sebagai sahabatku, silahkan kamu keluar. Nah, itu ikrarnya seperti itu. Salah satu cara untuk memutus ikatan perjanjian dengan jin. Terus kemudian perbanyak membaca Al-Baqarah. Fokus baca Al-Baqarah saja ya. Khusus untuk terapi ketika kita merasa bermasalah dalam hidup kita. Nah, ciri-ciri lain ketika dicintai jin itu biasanya kalau sudah menikah itu sering cekcok ya dengan pasangan. Jadi sering ribut. Walaupun hanya dipicu oleh masalah yang kecil yang sepele. Seperti itu, ya. Terus kemudian sering linglung, kita sering linglung, sering pelupa kronis. Seperti itu, teman-teman. Ya. Terus mohon maaf sekali. Ini sering mimpi basah ya. Karena bisa jadi malamnya mimpi mohon maaf berhubungan. Nah, ini termasuk salah satu ciri-ciri dicintai oleh jin. Maka hati-hati teman-teman, jangan dianggap sepele. Ini efeknya nanti bisa berpengaruh kepada psikologi kita yang semakin kacau, ya. Semuanya Kak Omi, ya, 286 ayat dibaca semuanya, tapi bisa dicicil, ya. Bisa dicicil satu persatu setiap hari, misalkan 1 halaman, 1 lembar, gitu. Oke, kita akan mulai terapi Al-Quran kita, tapi mohon maaf ini kayaknya jaringannya cukup kurang bagus ya. Gimana caranya ini memperbaiki jaringan? Jaringannya sedang kurang bagus, mohon maaf. Saya jeda dulu ya teman-teman ya. Saya izin jeda dulu. Saya coba perbaiki jaringan. Cara menjedanya gimana nih? Sebelum kita lanjutkan ke terapi Al-Quran. Ya, teman-teman yang sering mimpi berhubungan dengan orang lain, hati-hati ya. Ini merupakan gangguan yang serius yang harus segera diatasi. Sebentar ya, saya jeda dulu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan sudah lancar ya. Ini sebentar, kok jadi burem ini yang satunya ya. Oke, silakan teman-teman siapkan air ya, siapkan air. Kita akan segera mempraktekkan terapi Al-Quran. Kita akan segera mempraktekkan terapi Al-Quran. Bismillah. Ini mohon maaf yang belum saya balas ya. Sebentar, saya cek dulu. Waalaikumsalam Kak Alpi, belum terlambat. Sering ruqyah mandiri ya, tapi punggung rasanya berat lagi. Nah, punggung itu perlu ditepuk-tepuk ya teman-teman. Saya izin untuk menjawab beberapa pertanyaan dulu sebelum kita praktekkan terapi Al-Quran ya. Insya Allah 5 menit lagi ya.
5 menit lagi kita praktekkan terapi Al-Quran. Kak Siti sambil gosok. Gosok-gosok apa nih? Maksudnya nyetrika ya? Boleh silakan. Tapi mungkin lebih fokus kalau dijeda dulu ya aktivitasnya. Fokus. Karena butuh fokus, butuh konsentrasi. Seperti itu. Punggung ya. Kalau teman-teman sering bermasalah dengan punggung yang berat, ini bisa jadi gangguannya itu ada di punggung kita. Jadi silakan teman-teman sebisa mungkin ditepuk-tepuk punggungnya. Silakan siapkan semacam tongkat atau mungkin sapu lidi khusus ya, yang nanti digunakan untuk menepuk-nepuk punggung kita. Sering tindihan, ya akilah rutin baca Al-Mulk, Al-Kursi. Satu lagi tambahin, As-Sajadah. Dan jangan lupa setelah dibacakan ini sebelum tidur ya, penjagaan sebelum tidur termasuk menghilangkan segala macam gangguan. Teman-teman tiupkan setelah baca doa-doa ya, doa sebelum tidur, kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tambahin lagi ayat kursi, kemudian Al-Mulk dan As-Sajadah. Memang cukup panjang kalau belum terbiasa ya. Kalau sudah biasa, itu insya Allah terasa singkat kok, sebentar. Ditiupkan. Terus kemudian ini ya, dioles ke seluruh badan. Seperti itu. Kak Tati, habis subuh selalu tilawah, tapi suka nggak sempat baca zikir pagi petang. Iya, sebetulnya semua amalan ini punya keutamaan ya, punya keutamaan. Zikir pagi petang ini juga sebagai sebuah penjagaan, teman-teman. Sebagai sebuah penjagaan, kalau misalkan tilawah pun, khusus masa terapi, kalau misalkan diri kita bermasalah, tilawahnya ini bukan yang sedang baca Quran biasa, tetapi memang diniatkan untuk membersihkan diri kita, diniatkan untuk ruqyah. Ya. Ruqyah ini sebetulnya bisa menggunakan semua bagian dari ayat Al-Qur'an. Jadi beda ya teman-teman ya. Kita membaca Al-Qur'an biasa, niat tilawah biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan diniatkan untuk ruqyah itu hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Maka jangan heran teman-teman, ketika teman-teman rutin baca Al-Quran, saya rutin baca Quran kok, saya rutin tilawah gitu ya. Tapi kok sering mimpi buruk, terus kemudian badannya nggak enak ya, sering tindihan, sering ribut sama suami. Karena teman-teman hanya sekedar membaca Al-Quran biasa. Ya. Maka coba sekarang setiap baca Al-Quran diniatkan sebagai sebuah benteng, sebagai sebuah terapi untuk meruqyah diri kita. Ya, Kak Felina silakan bisa siapkan air ya untuk membantu penyembuhan apapun keluhan yang teman-teman rasakan. Oke, ini banyak sekali pertanyaan ya, nanti kita balas. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau konsultasi yang cukup mendesak, silakan bisa DM ya, bisa DM. Ini cukup banyak pertanyaan yang belum saya balas. KLB Collection, nah ini mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin sering kehilangan uang, ya, sering kehilangan uang. Maka begini teman-teman, sebetulnya uang yang hilang itu adalah uang-uang yang tidak berkah. Jadi setan dari golongan jin yang mereka bisa mengambil uang ya, kayak semacam tuyul. Terus kemudian ada namanya setan gundul ya. Ini mungkin hanya istilah di Indonesia. Terus kemudian ada babi ngepet dan seterusnya. Ini sebetulnya mereka hanya bisa mengambil uang-uang yang tidak berkah. Begitu. Uang-uang dari hasil misalkan riba. Mungkin uang yang tidak jelas halal haramnya begitu ya. Tapi misalkan begini, saya yakin uang saya halal tapi kok tetap hilang. Maka teman-teman yang perlu dilakukan adalah ya tadi ya membentengi rumah kita dengan bacaan Al-Baqarah. Terus kemudian yang berikutnya, teman-teman coba penyimpanannya itu berpindah-pindah ya, dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan
tadinya di lemari begitu ya, terus kemudian bisa dipindah ke, coba teman-teman beli berangkas ya. Berangkas yang kecil itu murah. Berangkas yang kecil itu murah. Jadi berangkas ini yang terbuat dari besi ya, itu teman-teman nanti ikat dengan karet, terus masukkan ke dalam berangkas. Saya spillkan, ya, ini khusus yang sering kehilangan. Berangkas mini. Ini sudah banyak yang membuktikan ternyata aman. Karena dalam beberapa kondisi, ya, mereka jin yang spesialis mengambil uang itu mereka ternyata punya keterbatasan kemampuan, ya. Semacam ini teman-teman. Ini hanya sekitar 50 ribuan. Hanya sekitar 50 ribuan. Murah sekali, terbuat dari besi, dan insya Allah aman. Gitu ya. Insya Allah aman. Teman-teman bisa buktikan. Nah ini kan jadi sebuah pertanyaan kan. Kenapa tuyul kok nggak ngambil di ATM? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa tuyul kok ngambilnya, ya, atau misalkan babi ngepet atau apapun itulah, jin yang memang spesialis untuk mengambil uang, kenapa kok ngambilnya di rumah-rumah warga yang katakanlah misalkan serba kekurangan, kok nggak ngambil sekalian di ATM? Kan banyak tuh, segepok gitu ya, bergepok-gepok tuh. Kalau yang dari kayu walau alam ya, saya belum pernah mencoba. Tapi sebisa mungkin tidak ada celah. Ya, tidak ada celah. Kalau ada celah, itu masih ada kemungkinan tuyul bisa ngambil. Ya, kalau ada celah, tuyul kemungkinan tidak bisa ngambil. Seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman coba buktikan lah. Ini coba hanya modal 50 ribu ya. Saya nggak jualan berangkas, tapi teman-teman nanti bisa coba check out ya. Ini hanya 55 ribu nih. Perhatikan, ya, hanya 55 ribu. Saya nggak jualan berangkas, tapi coba teman-teman beli sekaligus. Ini sebagai, bisa untuk nyimpan emas juga ya. Karena di ATM itu teman-teman sistemnya uangnya itu dijepit ya. Uangnya dijepit dan celahnya itu sangat-sangat kecil sekali. Celahnya sangat kecil dan ada sistem ya, kemudian tidak kemudian uangnya itu gampang diambil, agak sulit. Nah, kalau di celengan, kenapa gampang hilang? Karena memang aksesnya gampang begitu loh. Aksesnya gampang, akses untuk mengambil uangnya. Bahkan kita sendiri gampang ya pakai lidi ya kan? Pakai lidi kita kadang kalau celengan yang terbuat dari tanah liat itu kan seringkali kalau kita kondisi bodoh waktu kita kecil mungkin ya. Kita diutak-atik pakai lidi itu kan. Kadang bisa keluar. Nah, kalau ATM itu tidak semudah itu. Ada uang yang kemudian terjepit, ya tuyulnya nggak tahu nomor PIN-nya. Ya dicukil Kak Erna gitu. Kalau ATM kan tidak semudah itu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita langsung mulai. Saya kebetulan belum menyiapkan air. Sebentar. Saya juga butuh menyiapkan air juga. Silakan teman-teman siapkan air, kita akan segera mulai. Bismillah, kita mulai. Termasuk ini untuk meruqyah rumah ya, rumah yang mungkin sering kehilangan uang. Ini nanti airnya bisa disiramkan di tempat kita menyimpan uang, ya. Oke, kita mulai. Silakan keraskan volume handphonenya, dimaksimalkan, terus kemudian kita baca dulu ya. Yuk, tempelkan gelas atau dekatkan gelas yang berisi air ke dekat mulut kita. Kita baca, ya. Ikuti ucapan saya, ikuti doa-doa yang saya bacakan. Boleh, silakan Kak Wid. Boleh dicampur, ya. Madunya bisa dicampur dengan air ruqyah. Yuk, ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Terus kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Teman-teman silakan diminum 1 kali tegukan. Ya, tegukannya tipis-tipis, jadi diseruput ya. Kayak ini teknik untuk minum air ruqyah. Jadi diminum dengan tangan kanan ya. Ini mungkin kelihatannya tangan kiri karena mirror. Jadi silakan teman-teman seruput sedikit-sedikit. Bismillah. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah. Teman-teman disisakan nanti digunakan untuk diminum nanti ya setelah kita bacakan bareng-bareng ayat-ayat. Dan sebisa mungkin teman-teman juga siapkan kalau yang misalkan usaha sedang sepi, terus kemudian rumahnya mungkin sering bermasalah, siapkan air lebih banyak 1 ember. Silakan teman-teman dituang ke tangan, ya, basahi jari kita. Terus kemudian silakan teman-teman oleskan di sini nih, di tengkuk atas nih, di tengkuk atas, ya, dioleskan. Bismillah, Allahu Akbar. Sambil ucapkan Bismillah, Bismillah, dioles, diusap. Ya, terus kemudian dibuang seperti ini. Bismillah, 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 Bismillah. Ya, boleh menyiapkan air yang cukup banyak ya untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Di tengkuk atas ya, teman-teman ya. Di tengkuk atas, silakan ya di sini nih, titiknya di sini ya, teman-teman ya. Ini titik merah. Nah, silakan dioles di situ. Atau bisa dioles di sepanjang ini. Oke, silakan terus diurut. Terus oleskan juga di sini, leher. Dioleskan. Kemudian didorong ke depan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Seperti itu, batuk-batukan. Yang airnya terasa pahit, terasa asin,
terasa hambar, terasa seperti minyak, ya, kental, terus tiba-tiba mengenjal di tenggorokan, berarti kemungkinan besar teman-teman ada gejala gangguan sihir. Boleh sedang berhalangan, boleh ikut ya. Boleh mengikuti silakan, tetapi tetap berwudu dan tetap menyiapkan air. Ya, semua keluhan teman-teman, tidur nggak nyenyak, apapun keluhannya silakan ya. Letakkan kembali airnya kalau sudah dioles di leher ya. Kita akan bacakan beberapa ayat. Kalau muntah darah ini kemungkinan besar memang ada gangguan sihir ya, ikuti terus terapinya. Mari kita posisikan tangan, berdoa teman-teman. Oke, ya. Ya, Kak Ragil boleh silakan dicampur dengan terafit ya. Kalau yang dioles di leher langsung batuk, langsung reaksi, langsung sendawa, merinding, maka kemungkinan itu memang ada gangguan sihir atau jin. Mari kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan ya. Yuk, posisi berdoa, terus kemudian kita baca ikrar berikut ini. Ikuti bareng-bareng, bacakan dengan cukup keras dan mantap ya, jangan ragu-ragu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini, pagi ini, aku berikrar mewakili diriku sendiri, mewakili keluarga besarku, aku berlepas diri dari perbuatan keluargaku atau leluhurku yang apabila selama hidupnya mereka pernah berbuat syirik, menyekutukanmu ya Allah, melakukan ritual-ritual yang melanggar syariat Islam, melakukan ritual kesaktian, meletakkan sesajen, belajar ilmu kebal, dan ritual lain yang berhubungan dengan bantuan jin, maka aku berlepas diri Allah dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, mengganggu kami dan keluarga kami, baik jin khodam ataupun jin nasab, ya Allah, keluarkan jin tersebut dari badanku dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badanku dan dari rumah ini ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang menghancurkan mereka, sebagai racun yang membunuh para jin tersebut, sebagai racun yang membakar. Aku haramkan diriku sebagai tempat tinggal para jin. Ya Allah, keluarkan ya Allah, hancurkan mereka. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kamu keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak ridho kamu ada di dalam badanku. Aku tidak ridho kamu sebagai sahabatku. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan. Tiupkan ke badan kita. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau nyiapkan air lebih banyak, silakan bisa ditiupkan ke ember ya. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, bismillah, tiupkan ke badan kita. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke badan kita, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian tiupkan ke badan kita, bismillah. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Ke badan, bismillah. Ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ayat kursi, teman-teman. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, bismillah. Yuk letakkan di dada dan perut seperti ini. Usap, teman-teman, usap. Tarik atas. Tarik atas, bismillah, bismillah, bismillah. Sampai di dada. Kita baca surat Al-Zalzalah. Bagi yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada kita. Yuk, yang punya luka batin, yang sedang merasa tersakiti, terzolimi, yang punya rasa benci, teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman sedang membenci seseorang, sedang ada rasa dendam ya. Yuk, maafkan mereka. Ya, ucapkan kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sehat, aku bahagia. Aku sehat, aku bahagia. Aku pemaaf, aku penyayang. Aku sabar, aku ikhlas. Aku maafkan orang-orang
yang menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang telah zolim kepadaku. Bismillah, Allah Akbar. Aku ridho ya Allah. Gangguan ini, sihir ini, penyakit ain di badanku keluar lewat mulutku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Sambil di tenggorokan. Ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Kemudian seperti gerakan mencabut, cabut ke depan sambil dibatuk-batukan. Batuk-batukan ya, cabut ke depan. Dorong ke depan seperti ini. Yuk yang muntah silakan jangan ditahan ya, yang ingin muntah jangan ditahan. Kalau teman-teman terasa mengganjal di leher atau di sini di dada, silakan bisa diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dihabiskan dulu. Letakkan kembali. Kalau yang ada suatu reaksi aneh di badan, misalkan kaki kram, kemudian tangan kesemutan, telapak kaki kesemutan, kemudian ada sesuatu yang berjalan di badan kita, seolah ada yang jalan gitu ya, misalkan di paha, di daerah betis, silakan teman-teman ya dioles-oles dengan menggunakan air, dioles secukupnya. Silakan pegang bagian yang terasa sakit, pegang bagian yang terasa ada reaksi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman pegang bagian yang terasa reaksi ya, yang kesemutan, yang kebas mungkin, yang terasa ada sesuatu yang bergerak, yang kesemutan ya, silakan seperti gerakan mencabut begini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, yang terasa panas mungkin di kepala, di pundak. Teman-teman sambil ditepuk-tepuk begini kalau belum ada reaksi ya. Coba silakan tepuk-tepuk bagian pundaknya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan lupa pinggang. Ini teman-teman yang sering mengalami asam lambung, ya silakan pinggangnya dipegang seperti ini, istilahnya ditekan-tekan ya, ditekan kemudian diusap, terus kemudian seperti gerakan mencabut begini teman-teman. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Coba kalau nyampe naik lagi ke atas ya, naik lagi ke atas ke daerah punggung, ditepuk-tepuk ringan. Bismillah, Bismillah. Kalau nggak nyampe coba dicipratkan ya, airnya cipratkan ke punggung kita. Bismillah, Bismillah. Ya, silakan pegang daerah yang sakit. Kalau teman-teman ada terasa mungkin sakit hati ya, silakan pegang dadanya. Kalau GERD, sekalian pegang perut di sini ya. Jadi posisi seperti ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wahai jin yang ada di dalam tubuh saudara kami, silakan kalian keluar. Ukhruj ya adwallah, ukhruj ya adwallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'ainuka billa'inatillah. Silakan kalian keluar melalui mulut. Silakan kalian keluar melalui mulut saudara kami. Keluarlah kalian melalui keringat. Keluarlah kalian melalui pori-pori saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Ya Allah, hancurkan penyakit ain yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Hancurkan sihir yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Kembalikan sihir tersebut kepada orang-orang yang mengirimkannya, ya Allah. Hancurkan sihir tafrik, sihir pemisah yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Yang mengganggu keluarga saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, ya Allah. Bismillah, ya Allah, hancurkan segala macam gangguan yang ada di badan saudara kami, baik gangguan medis ataupun non-medis, baik gangguan ain, sihir, atau jin tafrik, jin yang mereka mengganggu keluarga saudara kami, ya Allah. Jin khodam, jin nasab, ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Teman-teman, letakkan tangan di sini, ya, di kepala seperti ini, ya, mencengkram gini, ya, agak keras. Silakan tekan, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman silakan ya diminum 3 kali tegukan dengan tangan kanan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Silakan teman-teman dioles di sini ya. Di dahi, terus kemudian untuk di kepala di sini diubun-ubun, dipijat-pijat. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus kemudian di sepanjang sini, kepala belakang sampai tengkuk. Terus kemudian leher. Terus kemudian sini ya. Bagian bahu belakang. Ngantuk, tergantung ngantuknya kenapa. Bisa jadi semalam tidurnya nggak nyenyak gitu ya. Tapi kalau ngantuknya pas ruqyah, dan begitu ruqyahnya selesai ternyata seger lagi, nah maka kemungkinan memang ada gangguan jin. Yang bermasalah dengan suaminya, silakan suaminya bisa dikasih air ruqyah atau airnya bisa dicampurkan ke galon biar suaminya mau minum ya. Atau bisa juga airnya dicampur untuk ini masakan. Teman-teman kalau lagi sedang bikin sayur ya, sayur yang berkuah, nah airnya pakai air ruqyah saja. Seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan dimakan, dikonsumsi keluarga, insya Allah nanti efeknya terasa ya. Oke. Oke teman-teman silakan diusap juga di pinggang. Ya. Silakan ruqyah di pinggang. Kak Fatimah, ya ini sedang ruqyah Kak. Kak Fatimah, ruqyahnya kita setiap hari Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, jadi sepekan 4 kali. Sepekan 4 kali, pagi dan malam. Nanti malam kita ruqyah lagi ya. Nanti malam insya Allah jam 20 WIB. Bagi yang ketinggalan, yang baru saja bergabung, nanti malam insya Allah jam 20 WIB kita kembali ruqyah. Untuk besok kita libur ya. Ini hari apa nih sekarang nih? Hari Selasa, besok libur, kita ruqyah lagi hari Kamis ya. Kamis pagi jam 6 WIB dan malamnya jam 20. Nanti malam masih ya. Nanti malam kita masih sekali lagi jam 20 WIB. Seperti itu. Oke, yang mengalami GERD terus kemudian keluhan apapun itu, ya simak terus. Dan teman-teman kalau belum hafal jadwalnya, yuk masuk ke dalam grup ya. Masuk ke dalam grup. Dan kombinasi terapi kita itu bukan hanya sekedar melalui live streaming, tetapi melalui grup juga. Iya, semalam nggak ruqyah, karena kan sehari libur, sehari live. Jadi, iya siap kita share jadwalnya. Hari Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Pagi dan malam. Pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Yuk, siapa di sini yang belum masuk ke dalam grupnya? Yang belum masuk ke dalam grup, ya masuk ya. Caranya, silakan teman-teman klik pojok kiri atas di sini ada foto profil terapi langit ya. Ini ada foto profil terapi langit, ditekan saja. Nah, terus kemudian ini muncul begini. Kalau nggak muncul begini berarti salah pencet. Silakan ditekan, diklik. Tangan kanan kesemutan. Yuk di seperti gerakan mencabut seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah sambil diurut gitu ya. Nah, intinya ke bio profil teman-teman ya. Sudah masuk ke bio profil. Terus kalau teman-teman mau konsultasi, silakan ini nih, ada tulisan pesan ya. Tulisan pesan, silakan teman-teman klik dan silakan konsultasi. Gitu ya. Nanti insya Allah saya sendiri yang langsung menjawab. Terus kemudian kalau yang ingin masuk ke dalam grup, silakan di sini ada tulisan terapilangit.com. Diklik saja. Oh ya, Kak Eki, kemana saja selama ini? Lama tidak ketemu. Mau lihat brankas? Saya nggak jualan brankas, Kak Yusri. Brankasnya nanti bisa dicari di TikTok atau di toko oren ya. Nanti cari aja brankas mini. Seperti itu. Kita nggak jualan brankas. Oke teman-teman, di sini ada grup ya. Silakan teman-teman klik grup yang paling atas. Seperti itu. Ya Kak Irma, baterainya
baterai HP-nya sekarat. Coba ditolong dulu. Ya. Silakan teman-teman masuk ke grup di sini. Nah, di sini kita akan mempraktekkan terapi bahagia ya. Teman-teman yang sulit bahagia, siapa nih yang sulit bahagia? Boleh silakan dicampur air tambahan, ditambahin air. Ya, Kak Rosmiati terlambat. Nanti malam ya, nanti malam jam 20. Mau DM nggak jadi-jadi. Dipaksakan yuk sekarang Kak Elia. Yuk sekarang DM, langsung sekarang. Siap, terima kasih. Caranya nggak bisa. Kak Tatik nggak bisa gabung ya? Saya ulangi ya. Pokoknya teman-teman menuju ke bio profile. Bio profile itu ke sini ya. Pojok kiri atas ditekan. Kemudian ini ditekan. Terus kemudian, nah ini bio profile. Masuk ke ini nih, terapilangit.com. Ditekan tuh. Nah, terus ini website Terapi Langit ya. Intinya teman-teman klik yang atas gitu ya. Klik yang atas, jangan pencet yang lain. Boleh pencet yang lain sih kalau teman-teman penasaran ini apa gitu ya. Ini kalau yang lain di sini untuk tombol konsultasi dengan praktisi tapi belum tentu terhubung ke nomor saya. Bisa jadi terhubung ke praktisi satunya. Kita punya beberapa praktisi ya. Salah satunya adalah Ustadz Amri. Teman-teman kalau mau konsultasi dengan beliau bisa pencet ini nih. Terus yang ingin gabung grup bisnis yang sedang ada masalah ekonomi, airnya pahit, padahal Terafit itu rasanya nggak pahit loh, dia agak asam. Berarti Kak Ragil kemungkinan ada masalah tuh, ya ada gangguan sihir kemungkinan, ya. Kalau langsung ke Wawa nggak apa-apa Kak Rina, coba di chat dulu. Assalamualaikum coach, gitu ya Kak Rina. Kalau muntah, wudhunya batal tidak? Tidak, ya. Tidak membatalkan wudhu. Terus teman-teman silakan kalau kita mau sinergi bareng, ya. Sinergi bareng di sini teman-teman sinergi dalam hal berbisnis ya. Kita sedang dalam rangka membangun kekuatan ekonomi umat yang insya Allah akan kita manfaatkan untuk membangun pondok, membangun masjid ya, bangun berbagai macam fasilitas untuk umat ya. Bagi teman-teman yang siap sinergi bareng, insya Allah kita akan bimbing, kita akan bersamai hingga teman-teman punya penghasilan ratusan juta rupiah. Dan targetnya ke depan kita akan membuat klinik ya teman-teman, klinik dan toko alat kesehatan, kesehatan holistik, baik medis ataupun nanti termasuk pengobatan tibun nabawi ya, pengobatan nabi. Nah kita membuka keagenan teman-teman, membuka keagenan dan nama teman-teman nanti akan dicantumkan di sini sebagai agen terapi langit ya, dicantumkan di sini sebagai agen terapi langit. Kok nggak berfungsi? Ini sepertinya ada masalah di jaringan. Nah, nanti nama teman-teman akan dicantumkan di sini. Oke, Kak Sri Handayani, siapa tahu siap bersinergi ya. Kita akan bersinergi bareng dengan teman-teman yang siap membangun kekuatan ekonomi, finansial ya. Kak Tati, caranya gimana? Cara untuk masuk ke dalam grupnya? Ada yang belum berhasil juga. Kalau belum berhasil DM aja ya. Silakan DM. Nanti kita masukkan secara manual. Ya, masukkan secara manual itu nanti teman-teman store nomornya kita masukkan ke dalam grup. Seperti itu. Habis ruqyah gangguannya makin kenceng Kak Elia. Nah, ini kemungkinan memang ada perlawanan. Nanti tinggal kuat-kuatan aja karena sebetulnya mereka itu lemah. Ya, harus dilawan. Kita harus yakin kita punya Allah yang insya Allah akan terus melindungi kita. Seperti itu ya. Jadi jangan merasa lemah. Merasa lemah itu kalau di hadapan Allah saja. Di hadapan setan. Ini silakan teman-teman lawan dengan kekuatan Al-Quran. Seperti itu. Kak Tina gabung apanya nih? Oke teman-teman yang sudah lama merasakan berbagai macam keluhan. Ya, kita menyediakan berbagai macam solusi. Termasuk herbal ya, yang insya Allah keuntungannya sangat-sangat bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren Terapi Langit, yaitu pondok pesantren yang kami kelola di mana di dalamnya banyak anak santri dari kaum duafa dan anak yatim yang belajar Islam dan menghafalkan Al-Quran. Jadi bagi teman-teman yang CO, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran ya atas bantuannya karena bermanfaat untuk mendukung program pondok pesantren kami. Nah, produk-produknya ada buku ya.
Ini bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti terapinya secara rutin, silakan teman-teman bisa praktekkan melalui buku. Ini buku untuk berbagai macam masalah kehidupan. Ada masalah rezeki yang seret, ya, konflik keluarga, sering cekcok dengan suami atau mungkin diambang perceraian, ya, suaminya mungkin selingkuh, KDRT, problem anak berkebutuhan khusus, kemudian hutang riba yang ingin segera dilunasi, ada masalah penyakit medis, non medis, termasuk gangguan sihir, pelet, santet, dan seterusnya. Maka insya Allah mudah-mudahan ya buku ini menjadi sebuah perantara selesainya masalah hidup teman-teman. Karena memang buku ini saya tulis berdasarkan kisah ajaib yang saya alami dan banyak sekali member yang sudah merasakan manfaat dari buku ini. Bukunya full color ya teman-teman, berwarna dan banyak gambar menarik sehingga tidak membosankan. Hanya 167 dapat 4. Dapat 4, ada buku prakteknya, ini buku praktek ya. Teman-teman bisa mempraktekkan dengan cara menulis seperti itu. Kemudian ada buku zikir pagi sore dan ada buku ayat-ayat ruqyah. Termasuk untuk keluhan apapun itu, asam lambung ya. Terus kemudian apapun masalahnya, insya Allah kita sediakan herbalnya. Teman-teman nanti kalau bingung, kita bantu diagnosa dulu ya. Silakan bisa DM. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti malam ya teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB. Siapkan air dalam jumlah yang cukup banyak. Kak Ana Farida, pondoknya namanya Terapi Langit. Ya, Pondok Terapi Langit. Alamatnya di Sewon, Bantul. Di XT Square. Ya, daerah XT Square, bekas terminal lama. Seperti itu. Oke, sampai ketemu nanti malam. Saya tunggu kehadiran teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi perantara kesembuhan dan selesainya masalah hidup teman-teman. Kak Ayi, oke, yang katarak silakan bisa DM ya. Kita juga ada sedia herbal untuk katarak. Seperti itu. Iya betul Kak Fatimah, XT Square. Ada 2 tempat sebetulnya, ya. Tapi satunya belum siap, belum jadi. Masih proses penyiapan lahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu konsultasinya teman-teman ya lewat DM. Mudah-mudahan menjadi solusi. Kak Ismi silakan bisa japri ya.